Oke, di sini satu orang akan saya jadikan co-host ya. Untuk Jihan mungkin saya jadikan co-host. Jadi nanti kalau saya tiba-tiba lockout sendiri karena sinyal ya minimal recordingnya tetap jalan. Oke, selamat malam teman-teman semua. Selalu sehat dan semoga tetap semangat menjalani kehidupan kita sehari-hari. Plus ya, menjalani kehidupan kita dalam belajar audited di hari Senin Bootcamp. Tapi tetap masih semangat kan ya? Oke, harus semangat terus pokoknya ya. Jangan kendor, jangan apa namanya down, tetap semangat karena pembahasan kita masih panjang. Oke, ini kalau misalkan intermediate 3 kelompok kajian bisa fresh juga minggu ini sih, wah, saya saya approve banget nih. Oke, ada yang mau tanya dulu kenapa nih? Kak mau tanya, rekaman video kelas ini diupload di YouTube juga ya Kak? Yes, betul, betul, Dewi. Nanti saya upload. Kemarin mohon maaf ya, yang kemarin saya terlambat sangat ya. Harusnya hari ini selesai, besoknya saya upload, tapi kemarin benar-benar terlambat banget. Jadi baru saya upload. Jadi nanti akan saya upload juga setelah ini selesai. Jadi langsung saya up. Kalau bisa hari ini. Tapi tetap kalau misalkan hari ini nggak mungkin saya langsung on untuk apa namanya recordingnya. Sorry, kok recording apa namanya uploadingnya, tapi tetap saya schedulekan di jam-jam 7 malam. Jadi nanti setiap jam 7 malam harusnya ya, misalkan hari ini kita ada diskusi, terus di record, besoknya jam 7 malam itu harusnya saya sudah punya uploading video. Moga-moga besok saya nggak ada kerjaan padat. Oke, everyone, ini saya coba singgung sedikit. Ya, seperti biasa, working paper untuk inventory. Jadi working paper inventory ini untuk intermediate mission 3. Oke. Sebenarnya kalau kalian sudah nonton dari video hari Senin itu secara global itu sudah apa ya? Nanti kalau kalian nonton itu sudah mewakili dah apa yang saya bicarakan hari ini. Cuman saya lebih memodifikasi berdasarkan my experience. Jadi ya, experience in auditor eksternal itu yang akan saya sampaikan. Jadi notebook ya, dalam artian tidak dari buku, tetapi secara experience saja atau pengalaman. Oke, kita mulai seperti biasa. Kalian harus mengisi di daftar isi di sini ya, sesuai dengan nama-nama company kalian. Kalau misalkan kalian secara grouping ataupun secara individual. Kalau individual berarti kalian di sini cukup initial your name. Jadi cukup membuat nama-nama inisial saja, tidak usah nama panjang. Diisikan terus date ini ya selalu saya sampaikan di setiap video ini. Di date ini adalah kapan kalian terakhir melakukan revisi atau perbaikan secara final ya. Jadi dalam artian final di sini adalah submit ke hari Senin atau kirim by email saya yang sudah mengikuti program saya. Di sini ada terkait dengan review ya. Review itu nanti biar saya yang isi karena itu inisialnya dari saya punya. Jadi teman-teman nggak usah pedulikan. Jadi cukup bagian yang ini saja. Oke, come on, lanjut. Sekarang I want saya mau memberitahukan sedikit ya purpose itu tujuannya apa yang mau kalian lakukan ya penggunaannya untuk pelaksanaan pengujian inventory. Oke, di sini sudah ada teman kita satu beberapa orang yang masih sebentar saya cek dulu. Oke, halo Angger, Manawari, bagaimana kabarnya nih malam ini? Oke, nanti saya akan absensinya setelah recording ini selesai aja dulu ya. Jadi kita lanjut dulu aja. Tujuan. Oke, tujuan di sini. Hey, kawan. Mario. Halo, halo, halo. Mantap. Oke, purpose, tujuan. Saya mau tanya dulu ke teman-teman sebelum saya menjustify apa itu tujuan yang harus kita lakukan. Saya mau tanya ke Dwi. Dwi, apa tujuannya kira-kira kita melakukan prosedur inventory ini, kira-kira? Sedikit aja, detail aja, tidak usah terlalu apa, panjang lebar. Yang penting poin pertama yang biasanya kita lakukan atau biasanya tujuan yang kita taruh untuk melaksanakan prosedur audit inventory. Ayo, apa Wi? Kira-kira Wi? Yang lainnya juga boleh ya.
eh, mengecek pergerakan barang tersebut. Mengecek pergerakan barang tersebut. Berarti bisa kita simpulkan berarti memastikan bahwa nilai mutasi persediaan sudah sesuai dengan pencatatan eh, yes, itu mutasi ya. Thank you. Jadi memastikan bahwa nilai mutasi persediaan sudah sesuai dengan PSAK ya atau SAK ya. Ya, sesuai dengan SAK atau PSAK sama aja. Itu oke, thank you Dwi. Yang lain coba eh, kita akan terus berlanjut. Yang kedua kira-kira apa? Ada yang tahu? Kita udah ngomongin mutasi, ya apalagi kira-kira sudah pasti kita harus memastikan juga bahwa sorry, persediaan ini milik perusahaan. Ya, jadi jangan sampai kita melakukan prosedur inventory atau persediaan ini ternyata ada barang yang bukan milik perusahaan atau barang titipan dari klien lain apa dari company lain gitu ya. Jangan sampai hal itu terjadi. Makanya perlunya ada memastikan dulu nih, apakah betul bahwa persediaan ini tuh keseluruhannya nilainya misalkan 2M itu milik perusahaan yang kita audit atau bukan? Atau ada beberapa campur aduk antara barang company lain dengan company yang kita audit ini. Ya, secara sederhana mungkin ini dulu aja. Nanti bisa kalian kembangkan lagi dengan tujuan-tujuan yang lain. Ya, secara tujuan memang banyak sekali, tapi cukup dibikin 1 sampai 3 poin aja secara garis besar. Yang minimal itu menggambarkan bahwa oh pengujian kita seperti ini. Oke, that's good. Lockdown nggak usah saya sebutkan karena sudah pasti kalian tahu itu artinya apa ya. Pekerjaan yang sudah kalian lakukan ditaruh di sini. Melalui berdasarkan apa? Melalui berdasarkan prosedur-prosedur audit yang nantinya kalian bikin. Nah, materiality jangan lupa di sini diisi juga ya. Di sini jangan sampai kalian tidak mengisikannya karena ini suatu poin plus yang nantinya kalian harus apa namanya? Mendeskripsikan bahwa oh, ini adalah nilai materiality kita, performance-nya, dan juga nilai adjusted error-nya yang kita tidak boleh melewati ambang error tersebut. Nah, di COA di sini it's okay ya, kita tidak usah terlalu dalam karena ini kalian tinggal isi berdasarkan GL ya, seperti yang saya katakan di video-video sebelumnya. Jadi working paper di sini khususnya untuk delete yang di bagian table ini kalian tinggal masukkan saja COA-nya apa, description-nya apa, plus nilainya berapa untuk yang per 31 Desember, sorry 31 Maret 2021 dan untuk 31 Desember 2020. Oke. Nah, untuk prosedur. Di sini saya kasih oke, bukan saya kasih tapi lebih ke arah kalian improve ya. Kalian improve. Jadi tidak akan saya berikan prosedurnya apa ya, tapi kalian harus improve. Improve dalam artian kalian cari tahu dulu prosedurnya seperti apa ya. Karena kalau misalkan saya berikan prosedur yang biasa diauditit lakukan, itu menurut saya harusnya kalian sudah mendapatkannya pada saat live mission di kelas ya. Harusnya kalian sudah mendapatkan itu. Tapi kalau misalkan belum buka lagi ya apa namanya materinya terkait inventory dari hari Senin Bootcamp, buka lagi dan itu pasti di situ ada isi-isinya ya, teman-teman. Jadi di sini prosedur kalian coba apa namanya direct dulu, kerjain dulu nanti. Kalau misalkan mentok sampai tidak bisa, baru konfirmasi ke saya, nanti kita akan diskusi lagi. Jadi untuk sementara saya kosongkan dulu untuk prosedur ya. Tapi akan saya sampaikan berdasarkan lisan. Terserah kalian mau catat apa yang saya sampaikan atau tidak, itu apa ya, suatu challenge atau tantangan buat kalian. Conclusion seperti biasa kesimpulannya. Jadi apa yang telah kalian temukan berdasarkan adjustment yang nanti akan kalian dapatkan itu dibuatlah kesimpulan secara sederhana. Tidak usah terlalu implemented banget. Yang penting secara kesimpulan di situ sudah mewakili semua data. Minimal yang membaca itu paham. Oke?
Nah, di sini ada caje, tapi caje tidak usah diisikan, cukup dipajinya aja. Oke, prosedur yang pertama itu adalah yang pasti kita agree to GL. Agree to GL itu berarti kita harus setuju dengan nilai GL yang ada. Saya tidak perlu apa namanya, tidak perlu menjelaskan lagi gimana cara mencari perbandingannya, karena itu setiap akun pasti ada. Setiap prosedur akun itu pasti melakukan yang namanya agree to GL. Berarti kita harus setuju dengan data yang ada di GL atau kita harus bisa menyesuaikan, bukan menyesuaikan, mengecek dulu apakah TB trial balance yang kita dapatkan nanti dengan GL yang kita minta nanti itu sesuai, ya. Jadi GL itu adalah kumpulan kayak mutasi debit kreditnya. Itu kita cek secara ending sama nggak dengan TB-nya. Nah, itu tuh yang pertama. Prosedur yang kedua yang biasanya kita lakukan itu minta data listing, ya, minta data perincian terkait dengan inventory, mau itu mutasi, mau itu apa namanya listing per barang atau apapun. Yang penting kalian punya data basicnya atau data awal kalian yaitu secara apa ya keseluruhan. Jadi inventory yang nilainya 2M itu isinya apa saja, barangnya apa saja. Kalau misalkan kita ngomongin mutasi, pergerakannya bagaimana dari tanggal 1 Januari 2021 hingga tanggal 31 Maret 2021. Nah, kalian itu harus cek secara mutasi. Nah, itu apa namanya? Secara garis besar yang akan kita lakukan. Mau di belajar hari ini ataupun nanti kita mengerjakan audit di KAP, bukan di KAP ya, di company lain yang basicnya dia punya scope bisnisnya yang dipengaruhi dari inventory tersebut. Kemudian yang ketiga yang biasa aku lakukan adalah kita melakukan stock opnam. Stock opnam basically untuk mengecek berapakah nilai stok yang ada pada saat kita melakukan audit. Contoh misalkan di tanggal 31 Maret itu pelakukan audit dan stok opnam itu biasanya setelah tanggal 31 Maret 2021. Kalau untuk yang saat ini ya di hari Senin, tapi kalau untuk yang di company biasanya di luaran itu tanggal 31 Desember setelahnya. Bisa di bisa di bulan Februari ataupun bisa di bulan-bulan lain yang memang apa ya mencukupi datanya. Terus bagaimana kalau misalkan kita mau menentukan waktunya? Biasanya kita diskusi dulu sama klien, tapi secara basic auditor itu harus punya patokan. Patokan itu dalam artian tidak boleh terlalu lama dan juga jangan terlalu dekat. Sebenarnya jangan terlalu dekat itu relatif ya. Itu bukan menjadi hal masalah, tapi yang menjadi masalah itu kalau misalkan terlalu jauh. Karena nanti apa namanya prosedur kalian untuk terkait mutation itu akan makin panjang karena harus apa ya bukan mengurutkan harus mengecek berdasarkan dari tanggal 31 Desember itu sampai dengan tanggal stop of 6 itu kalau kita tarik ke belakang ya tarik mundur itu berapa nilainya. Tarik mundur itu istilahnya dari tanggal stok opnam ke tanggal 31 Desember 2020 sekian. Kalau di sini berarti tanggal stok opnam kapan ditarik ke tanggal 31 Maret 2020. Oke, itu secara sederhana aja, tapi nanti kalian coba improvisasi terkait dengan prosedur. Oke, kita akan ngebahas sheet aja di sini. Jadi tidak akan banyak membahas terkait prosedur dulu. Jadi pembahasan sheet di sini adalah mewakili. Nah, di sini adalah stock opnam report atau kita bisa bilang BA, berita acara. Ya, berita acara terkait dengan stock opnam atau pengecekan secara fisik. Ya, jadi di sini apa namanya stock opnam report ini adalah kalian menjelaskan dari hasil stock opnam yang sudah kita lakukan. Nah, di hari Senin itu kalau nggak salah mereka memberikan kita terkait dengan sebentar saya cek dulu ya. Terkait dengan stok opnamnya itu kalau nggak salah sudah diberikan. Oh ya udah ada nih. Nah, ini bukti stok opnam ini itu ada dua. Ada yang tanggal 20 Desember sama tanggal 31 Maret 2021. Ya, itu di situ udah ada stok opnamnya. Jadi kalian tinggal apa namanya? Isi aja di apa namanya di Excel ini. Ya, bisa diisi di Excel ini. Ataupun misalkan kalian baca dulu secara sekilas ya, secara sekilas kalian baca. Nah,
Sorry ini recordingnya memang tidak tadi, saya stop dulu bentar. Saya bikin overall aja. Oke. Nah, jadi ini adalah stok opnam kita. Jadi stok opnam ini untuk tanggal 31 Maret itu boleh kalian langsung justice untuk masukin ke sini dan diberikan penjelasannya. Penjelasannya seperti apa? Perbandingan juga boleh. Perbandingan dalam artian ditarik ke belakang itu ada pergerakannya seperti apa dan seperti apa. Terus di sini kan ada nilai mesin B ya. Nah, ini kan pada tanggal dan kebetulan juga stok opnam ini dilakukan pada saat pelaksanaan audit, jadi benar-benar masih fresh. Jadi taruhlah misalkan tanggal 5 April misalkan ya. 5 April kalian melakukan stok opnam, itu dari tanggal 31 sampai dengan tanggal 5 April itu belum ada pergerakan dan masih fresh dan nilainya masih sama. Jadi ini kalian bisa bandingkan ke tanggal 31 Desember 31 Maret 2021. Ya, jadi itu ya seimprovisasi kalian lah cara pengerjaan di sini. Kemudian untuk berikutnya di I.F101 ini adalah terkait dengan analytical review. Jadi ya di sini sudah ada apa namanya patokan kitanya ya terkait dengan link-link datanya. Tapi sebelum kita masuk kemari, aku menyarankan untuk kita mengisi terlebih dahulu Purchase Transaction sama GL Cost, GLCOGS. Ya, jadi ada dua tempat, di sini ada Purchase Transaction. Nah, Purchase Transaction ini ngambil dari mana nih? Ya, sudah pasti dari nilai invoice pembelian, gitu. Tapi biasanya, sebentar, kita cek dulu. Ini kan Purchase ya, Purchase berarti betul ya. Kita cari cek data di bagian invoice pembelian dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2021. Ingat, tanggal 1 April ini saya sudah memisahkannya, itu jangan digabungkan ke dalam data yang di sini ya teman-teman, karena itu bukan termasuk nilai yang diaudited punya, karena setelah tanggal auditednya, jadi jangan dimasukkan. Jadi contoh example mungkin satu yang akan saya contohkan. Contoh misalkan seperti ini. Ini ada itemnya apa sih Menali Jogja kita masukkan. Terus di sini ada invoice numbernya mana sebentar. Nah ini ada nomor invoice. Currency ini rupiah ya, IDR ya. Tapi bentar nanti currency ini apakah dia mengacu kepada nilai mata uangnya atau dari nilai berdasarkan yang ada di sini. Tapi di sini nggak mengatakan apa-apa ya. Oke, ini quantity udah pasti jumlahnya ya. Nah, ini quantity ada unit, ada total price. Bentar, ini total price itu yang ini tanggalnya. Sebentar kita dari belakang dulu. 7 Januari 2021. Purchase price. Bentar, ini ada unit itu berarti satu. Quantity ini apa ya? Saya harus cek dulu nih. Sorry teman-teman, saya cek dulu ya. Quantity ini apa ya? Di catatan saya. Wait. Quantity ideal currency. Oh, oke. Jadi quantity di sini sebenarnya saya oke. Jadi quantity di sini itu adalah nilainya. Unit ini itu maksudnya satuan. Ya, ini satuan. Berarti kalau kita sebenarnya Jogja ini kan satuannya apa ya? Kita unit bisa, pieces juga bisa. Tapi harusnya kalau ini kan bukan pieces ya, karena ini apa ya? Seperti mesin lah. Ya, mesin nggak mungkin. Berarti kan bisa unit aja. Dan di sini ada quantity satu, gitu ya. Nah, ini currency nama IDR-nya. Jadi kalian tinggal isi. Nah, purchase price ini itu kalau tidak salah ini tinggal ngecek harga belinya. Harga belinya itu dalam satu satuan tuh berapa. Jadi tinggal dibagi aja.
Nah, gitu. Ini harga per unit ya, mungkin ya kita bisa bilang ya, purchase price-nya ya, harga jual, harga beli. Gitu. Ini totalnya. Oke, seperti itu nanti kalian tinggal isi aja semua berdasarkan invoice pembelian. Nanti total di sini harusnya adalah nilai total yang ada di purchase kita punya. Tuh. Nah, di sini ada GL 2020 sama 2021. Ini GL apa? Nah, sebentar saya ingat-ingat dulu. Kalau nggak salah ini GL terkait inventory, guys. Terkait inventory. Ya, kita coba buka untuk tanggal, sorry, untuk tahun 2020. Untuk inventorinya seperti apa kita cek. GL inventory saya. Nah, ini kita masukin debit kredit kan ya. Masukkan dash. Jadi sudah langsung tercopies. Jadi ini adalah untuk data GL inventory dan ini adalah data GL untuk COGS. Berarti kita tinggal cek di sini COGS-nya. Ya, kita switch masukkan. Nah, jadi secara pengecekan nanti kalian tinggal cek secara description ya. Contoh misalkan nih inventory terhadap purchase machinery A itu ada nggak di sini secara pembelian. Ingat ya, ini pembelian pada saat Januari sampai Maret 2021. Ini kan tanggal 2020, berarti udah pasti nggak akan ada. Yang adanya pasti nanti di sini. Ya, di GL atas ini. Jadi kelihatan nanti, oh purchase sekian totalnya. Bener nggak di GL dicatat segitu? Nah, itu cara pengecekannya. Jadi langkah pertama kalian input dulu datanya, terus masukin GL yang ada di sini dan di sini untuk memastikan. Karena kan kita tahu ya nilai nilai COGS itu akan muncul ketika kita ada melakukan penjualan persediaan yang nilainya itu akan mengurangi nilai persediaan tersebut. Jadi kan kalau kita menjual persediaan itu kan jurnal pertama itu adalah kalau misalkan secara kredit berarti kan cash pada sales dan jurnal keduanya itu adalah COGS pada inventory. Kenapa kok ada COGS pada inventory? Karena untuk mengurangi nilai inventorinya. Contoh misalkan kita beli 5 laptop dengan harga 100 juta. Berarti kalau kita cari price purchase-nya atau harga per unit ya price per unit itu kita tinggal bagikan 100 juta dibagi 5 sama dengan 20 juta. Berarti satu laptop itu berharga 20 juta. Jadi ketika kita melakukan penjualan, misalkan tadi kita beli laptop seharga 100 juta dengan 5 unit, kita misalkan jual satu laptop. Ya, taruhlah kita udah tahu harga satuannya itu adalah 20 juta, yang kita akan dapat keuntungannya atau balik modal lah istilahnya. Kita jual misalkan dengan harga 35 juta. Nah, dengan harga tersebut berarti kita mendapatkan keuntungan. Jadi untuk penjualan 35 juta tadi adalah cash pada sales sebesar 35 juta. Kemudian untuk mengurangi nilai presiden kita berarti berapa nilai yang kita akan jurnalkan? Yaitu COGS pada inventory sebesar 20 juta. Tadi kan kita sudah menghitung secara nilai satu unit laptop dengan tadi ada 5 laptop dengan harga 100 juta. Berarti kita bagikan 5 dahulu. Berarti akan mendapatkan nilai satu unit ya 20 juta. Nah, ketika menjual satu laptop terlebih dahulu, ya, mau itu pun harganya berapa, tetap ketika kita mau mengurangi nilai inventory, jurnalnya adalah COGS pada inventory sebesar berapa? 20 juta. Karena kita sudah melakukan perhitungan per unitnya berapa. Makanya di sini, nanti teman-teman ketika melakukan ada per unit di sini, itu adalah sebagai landasan kita untuk melakukan pencatatan COGS pada inventory. Jadi jangan sampai kalian bingung. Ya. Oke, next step ini di sini sudah, berarti kita lanjut back to analysis. Nah, nanti ketika analisis seperti ini, nanti di sini akan timbul yang namanya apa namanya tuh analisis yang kita lakukan. Jadi salah di sini kosong ya. Nah, nanti ini saya lupa nih cara penginputan secara sebentar, habis ini saya cek dulu.
Jadi untuk yang inventory di sini ya seperti biasa kembali ke lead-nya. Jadi kalian input dulu berapa total per booknya, ingat ya per book ya bukan per audited ya gitu. Kemudian nanti di sini ada perbandingan ya beginning udah pasti, terus ada ending, dapat nilai average untuk melihat rata-rata inventory yang kita punya berapa. Terus di sini ada turnover. Saya sedikit lupa inventory turnover itu seperti apa. Tapi yang bisa saya justice ke kalian itu adalah tingkat tingkat pengembalian atau perputaran inventory itu seberapa besar presentasenya. Terus average days to sell inventory. Jadi setiap harinya ya atau pada saat kita menjual inventory itu rata-rata per harinya itu bisa kejual berapa. Nah, ini bisa menjadi nilai persentasenya. Gitu. Nah, dari hal tersebut nanti coba kalian improvisasi terkait dua hal ini, itu yang bisa kalian lakukan analisis. Jadi cukup di bagian turnover sama average saja. Jadi, oh turnovernya bagaimana nih prosesnya? Oh, average-nya bagaimana nih? Gitu. Jadi dengan justice analisis kalian, kalian bisa tahu, oh ternyata inventory kita tuh secara turnover dari tahun lalu dengan tahun sekarang itu lebih baik tahun sekarang misalkan. Terus secara average-nya itu nilainya masih lebih baik gitu. Nah, pokoknya improvisasi aja. Nanti analisisnya seperti apa, saya akan coba nilai secara sederhana. Nanti coba saya singgung dulu ya terkait inventory itu analisis yang saya punya seperti apa. Oke, wait. Kalau ada yang mau tanya, tanya dulu nggak apa-apa. Saya akan coba cek-cek dulu. Gimana? Ada pertanyaan? Oke, kalau belum ada kita lanjut karena eh, penjelasannya nggak terlalu banyak harusnya. Oke, ini analisis. Jadi aku tadi sempat sedikit ya, inventory turnover itu adalah seberapa sering kita melakukan perputaran inventory kita punya, gitu. Kalau semakin sering kan berarti semakin bagus. Nah, kalau ini rata-rata kita menjual per harinya itu berapa? Oke, terus di sini ada yang namanya movement. Movement itu adalah terkait dengan GeoGuess Reconcile. Ya, ini semuanya udah ngeling ya. Jadi ini tinggal kalian isi-isi saja berdasarkan yang ada di bagian step apa sheet ini. Yang ini sudah saya isi tadi kan di bagian purchase sudah masuk. Itu yang di if i titik f 102.1. Nah, di sini juga ada COGS-nya. COGS apa nih? Nah, di sini ada break in. Ya, break in sama break out. Tapi break out kayaknya udah nggak ada sih. Karena kan, apa namanya, kita melakukan pembelian lah ya. Di sini konteksnya bukan melakukan penjualan. Tapi harusnya break out juga ada ya. Break out itu kan berarti kita melakukan jasa pengiriman. Ya, tapi sih kayak di hari Senin ini nggak ada ya. Terus ada other charge itu ya macam-macam ya kayak biaya apa ya kalau di inventory itu ya biaya overtime itu bisa masuk, tapi jarang menjadi nilai perhitungan di sini ya. Tapi kalau other charge itu ya macam-macam kayak pernak-pernik, kayak aksesoris, nah itu bisa masuk ke other charge yang lainnya. Terus good in transit itu jarang sekali apa namanya menjadi acuan rekonsil COGS, tapi tergantung dari perjanjiannya kalian sama klien atau ya sama sorry kalau beli berarti kan sama vendor, tapi kalau misalkan kita kirim itu biasanya sama klien. Jadi tergantung perjanjian kalian.
Jadi kalau kita ngomongin COGS reconcile, berarti kan kita melakukan penjualan barang tersebut ya. Berarti kalian harus cek juga apakah apa ya kalau misalnya accounting itu FOB shipping point sama destination nih. Nah, itu tuh ada istilah-istilah itu jadi dicek dulu nih. Good in transit itu biasanya akan muncul ketika barang sudah keluar dari tempat kita ya itu bisa menjadi nilai perhitungan juga. Jadi secara traffic sebenarnya sama mirip seperti flag in ya, tapi lebih ke arah flag out ya yang tadi saya bilang. Flag out cuman nilainya tersebut masih kita asuransikan. Jadi misalkan nih saya ngirim barang ke punyanya David, ke kantornya David ya. Nah, secara perjalanan di perusahaan kami, perusahaan aku itu ada apa asuransi barang tersebut lah. Nah, yang asuransi itu termasuk good in transit. Karena nanti akan menjadi masuk ke dalam poin untuk reconcile COGS-nya. Karena kalaupun tidak ada berarti kan ya udah lepas tangan intinya barang sudah keluar dari perusahaanku selaku penjual, ya itu udah urusannya pembeli, jadi tanggung jawabnya pembeli nantinya. Nah, seperti kita, seperti kita kayak beli barang lewat Shopee atau lewat apapun itu. Nah, itu kan nanti konteksnya akan dapat asuransi biasanya di awal kan. Asuransi ini kalau enggak ya nggak usah di checklist. Kalau checklist kan berarti nanti dapat asuransi. Nah, asuransi ini bisa termasuk ke dalam good in transit. Jadi ada charge yang lain gitu. Atau bisa masuk ke other juga. Ya kurang lebih seperti itu yang aku tahu ya. Nah, ini ending inventory udah pasti nilai inventory terakhir di tanggal 31 Maret 2021. Nah, ini COGS secara rekonsil. Per buknya kan kita belum belum ada ya. Di sini kan belum kita bikin. Terus ini COGS, Good in Transit PL. Nah, ini kan karena kita nggak ada, jadi kita bisa skip aja. Jadi nanti di sini harusnya nilainya nol ya kalau sama. Jadi secara runutan, kalau misalkan di sini ada selisih, berarti kalian harus cek dulu selisihnya karena apa, apakah salah input atau kurang input dan sebagainya macamnya. Ya, contoh mungkin kalau mau di input semua, sebentar, tadi tinggal tambah. Coba ya kita input dulu yang ini, nanti kalian bisa input sendiri. Oke. Nah, di sini udah langsung muncul ya. Tapi openingnya ini kita belum masukin. Tadi, sorry. Namanya nanti sudah dapat. Nanti tinggal cek turnovernya. Ya, sales di sini harusnya nilai sales kita ya. Nilai sales yang ada di sini. Bukan sales revenue ya. Service revenue itu kan jasa. Jadi kita ambil yang ini saja. Ini benar kan 31 ya. Iya, benar. Yes, 2021 ini 2020. Oh, ini sales ada kegabung ya. Tapi kayaknya tahun ini nggak ada service revenue. Oke, nanti kita bisa melihat dari TV. Nah, ini kan kelihatan ya analisisnya nih. Berarti tahun lalu itu nilai perputaran inventory-nya masih lebih bagus dari tahun ini.
Tapi untuk rata-rata penjualannya untuk tahun 2021 lebih besar karena apa namanya dalam setahun itu rata-rata penjualan per harinya itu sampai 167 unit gitu. Atau 167% lah kita bisa sampaikan. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, di sini udah muncul nih. Nah, ini kan kelihatan nih di sini ada inventory awal, opening, terus kita ada apa nih? Ada pembelian di tahun 2021, terus ini ada penambahan. Nah, berarti kan kita harus cek juga nih ini endingnya. Nah, ini COGS yang kita punya. Nah, ini per buku segini. Nah, kira-kira per buku segini itu sudah tepat atau belum dalam pencatatannya. Nah, itu harus kalian cek. Ngeceknya gimana? Saya lupa-lupa ingat ya, tapi harusnya sih pengecekannya tinggal secara justice aja. Lihat besarannya untuk apa ya, nilai selisihnya ini nih. Kan 179, 9 coba, coba. Harusnya sih nggak ada selisih ya. Sebentar, saya cek dulu teman-teman ya, catatan saya. Just transaction-nya udah saya jelas. Udah saya cek. Hmm, bentar ya. Kok case-nya berbeda, guys? Oh, sorry. Forecast saya kan belum saya input semua ya. Kayaknya kok nilainya berbeda. Oke, oke, oke. Sorry, sorry, sorry. Saya baru ngeh. Pantesan kalau di sini selisihnya gede banget. Ini kan forecast totalnya kan kita belum input semua ya di sini ya. Pantesan. Oke. Jadi gitu ya, teman-teman. Jadi nanti kalau udah di input semua, nanti di sini harusnya nilainya bukan 179 selisihnya. Harusnya tuh bisa nilainya tuh antara 50 sampai 60 juta selisihnya. Jadi kalian bisa cek nanti ketika sudah di input semua, ya nggak usah buru-buru. Yang penting di input semuanya dulu di bagian forecast transaction sama GL. Oke, kita lanjut ke bagian rollback word ya. Rollback word ini sebenarnya di video hari Senin sudah dijelaskan sedemikian rupa ya. Jadi mungkin kalian bisa ikutin saja cara-caranya. Tapi saya akan coba contoh satu. Saya akan masukkan perhitungan saya biar saya gampang menjelaskan. Ambil satu aja. Bagian Oke, nanti ini bisa kalian analisis sendiri ya. Oke, jadi seperti ini contohnya. Jadi seperti biasa ya kalian harus input inisialnya dulu, terus nama kliennya. Nah, ini saya ambil contoh aja satu seperti misalnya dari A. Ya, ini di tahun 2020 ya, ini ada pencatatan. Nah, ini ngambil dari mana nih? Biasanya saya ngambil dari eh, nah, dari sini. Dari stok Opnam tahun 2020 karena kan ini untuk stok tahun 2020. Jadi tahun 2020 kita lihat dulu ada misalnya A ya, satu unit ya. Nah, ini price-nya. Price ini harganya. Harganya itu biasanya akan langsung ngeling ya. Ngeling dari nilai amount dikurangi sama dibagi sama stok klien nih. Nah,
Nah, maunya ini dari mana? Dari nilai GL1 tahun 2020 ini bukan? Ya, misalkan contoh ini kita buat dulu inventory. Nah, kita ada inventory eh, ini per tanggal 31 Desember ini ada dua nih. Oh, ini udah kejual. Kita tandain dulu yang udah kejual. Oke, oke, oke. Nah, ini kan ada satu nih. Ya, di stok of 6 tahun 2020 juga ada satu. Jadi untuk ngisi yang bagian unit ini, ya bagian kolom D dan E ini, sampai dengan sini, ya sampai dengan sini dulu, itu secara catatan berapa nih nilai per tanggal 31 Desember 2020 ada apa enggak? Ternyata pas kita cek JL ada nih, machinery A, kita ada beli sebesar 28 juta. Nah, berarti harganya harganya per item itu berapa? Oh, 28 juta juga. Nah, sell price di sini kan belum ada, teman-teman. Ya, kalaupun kita nyari sales di sini, nah, ini ada nih sales machinery A. Coba kita buka jurnalnya apa. Nah, ternyata ini kan sales machinery A ini terkait yang tadi, yang nilai 72 juta. Ya, nah, contoh misalkan kita punya inventory jual 72 juta itu dari pembelian yang mana ya? Sebentar, kok nggak keikutan ya? Oh, beda beda kode. Kita cek dulu kode ini. Oh ya, berarti memang ada beda kode ya. Berarti ini kita ada tambahin di sini 10. Nah, oke. Jadi kan pertama kita beli kan ini dulu nih guys. Mana inventory-nya, forecast. Kita kasih warna yang berbeda sama bank cash. Nah, ini kan pada saat kita beli, kita kan mencatat untuk nilai yang di sini. Sorry, ini, oh ini, oh sorry, sorry, saya salah jelasin. Oke, maaf, saya ulang. Saya salah jelasin ya guys, bentar, bentar, bentar. Jadi gini, mohon maaf. Untuk inventory yang sudah out atau basicnya tidak ada di sini, ya. Jadi kalau inventory-nya secara stok opnam tahun 2020, 20 ataupun 2021 harus dicek dulu. Ini kan pergerakan roll backward dari tanggal 31 Desember 2020. Jadi untuk memastikan dulu berapa secara mutation-nya, ya. Ya betul, ini secara mutation. Jadi berapa nilainya? Berapa nilai mutasinya? Jadi kan ini kelihatan nih. Nah, nanti kalau misalkan tanggal 31 Maret 2021 ini, ya, secara apa namanya, stok opname itu udah nggak ada, berarti di sini akan nanti di endingnya nol. Nah, kalau di beginningnya tanggal 31 Desember 2020-nya itu, pasti nanti akan ada pertanyaan. Kak, kalau misalkan yang ini nih, kemana ada ya? Oke. Misalkan yang ini deh, Kak, ini kan yang di tahun 2020 nggak ada nih, Kak, Tiamo Frank Express. Di tahun 2020 nggak ada nih, Kak. Terus gimana? Tetap diinput apa enggak? Tetap diinput, cuman secara stok di sini itu nol. Kategorinya inventory, tapi di sininya nol. Tetap inventory, tapi di harga price-nya nol, amount-nya juga nol. Gitu. Karena kan nggak ada. Nah, nanti adanya di mana? Adanya nanti di sini. Di in-out-nya. In-nya berapa, out-nya berapa. Nanti akan menjadi nilai 31 Maret 2021. Jadi 31 Desember 2020 itu sama dengan tanggal 1 Januari 2021. Gitu ya. Nah, ini secara mekanismenya lah. Gitu, bentar. Saya coba.
cek punya saya itu kalau misalkan yang nggak ada bagaimana. Ini contoh ya, misalkan ini yang saya bilang tadi misalkan nggak ada. Nah, ini contohnya nih, misalkan nih, yang Eropa Rock nih. Dia kan tanggal 31 Desember nggak ada, nol ya. Nah, tapi kan dia ada harganya. Harganya ya, itu kan harga per tanggal 31 Maret, bukan, sorry, itu tanggal per tahun 2021. Jadi biarkan dulu di sini ada. Ya, tadi saya bilangnya nggak dinolin aja. Sebenarnya sih mau dinolin pun juga nggak masalah. Karena di sini yang akan difokuskan adalah di unitnya, gitu. Di nilai unitnya. Kalau misalkan di sini kalian mau nolin juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Berarti kan tinggal dilihat sales price-nya kan. Sales price-nya juga nol, karena kan nggak ada penjualan. Gitu. Nah, kalau saya tetap akan isi sale price-nya ini tergantung dari nilai jualnya ya, nilai jual pada inventory tersebut. Kalau misalkan dia ada nilainya, kalau nggak ada ya berarti nilainya tetap pakai nilai yang harga belinya tadi dulu. Karena kan kita nggak tahu nanti harga sale price-nya berapa. Nah, habis itu dicek nih, oh di tahun 2021 itu ada penambahan sama ada pengurangan satu. Ternyata pada tanggal 31 Maret nilainya nol juga. Berarti secara audited sudah tidak ada. Nah, ini dapat dari mana nih Kak Rob? Ini biasanya ini dapatnya dari nilai GL. Ya, selain saya patokan di tanggal 31 Maret ini, ya, sama apa stok Maret kan. Stok opnam, saya juga cek secara GL juga. Ini 2021, kita lihat GL, inventory. Nah, ini ada rok nih. Atau yang lainnya lah. Ada lagi nggak? Adanya ini doang, 1.500 ya. Nah, udah. Ini karena pada saat tanggal 7 Januari itu kita ada beli, pas di tanggal 10 kita ada jual. Jadi secara netnya udah benar dong. Berarti kan nilai inventory kita di sini masuk satu unit, keluar satu unit. Nah, kalau mau ngecek apa namanya betul nggak ini satu unit, lihat di forecast pembelian tanggal 7 Januari. Tadi kalau nggak salah, oh ini sebenarnya di Jogja ya. Kita lihat kebutuhan kita untuk data pembelian dulu. Tanggal 7 Januari kita cek di invoice-nya. Kan ini rok tanggal tuh, satu quantity harga 1.500, betul ya? Ini udah betul. Terus ini ada penjualan. Ya, kita lagi lihat sales invoice-nya. Betul nggak sales invoice-nya? Oke, ada jual rok ke Abia, ke Adla dan secara cash. Nilainya berapa? Oh, 3 juta nih. Nah, ini kan nilai penjualannya guys ya. Ingat yang tadi saya sampaikan. Kalau kita melakukan penjualan lewat inventory, berarti kita akan ada jual jurnal. Jurnal pencatatan penjualan kita sama jurnal pencatatan atas COGS kita. Nah, ini secara sales kita nih, 3 juta. Jadi jangan dibilang, wah ini berarti salah dong Karyo di catatan ini. Ya enggak, jangan langsung justice ini salah. Dilihat dulu jurnalnya. Dilihat dulu, kan tadi saya udah sampaikan di awal ya kan. Lihat dulu jurnalnya. Nah, betul kan? Ada namanya COGS. Nah, 1.500 ini hanya untuk menghilangkan nilai yang ada di inventory. Jadi jangan langsung justice karena kita menjual 3 juta, karena di sini ngeluarin 1.500, berarti salah catat. Bukan itu. Maka justru harus dilihat dulu jurnalnya. Saya bilang ada dua tadi, ingat ya, ada dua jurnal. Jurnal terkait dengan penjualan kita, sama jurnal terkait dengan pencatatan COGS. Gitu. Nah, berarti udah betul semua nih, berarti nggak ada masalah. Oke, lanjut. Berarti secara nilai sales ROK ini berarti kita bisa tulis di sini harusnya bukan 1.500, jadinya 3 juta. Nah, contoh ya. Jadi sales price ini adalah nilai pada saat kita melakukan penjualan. Ya, ini nanti aku juga punya WP ku juga harus aku perbaiki karena
Kemarin ada sempat diskusi sama studentku juga, jadi ada kesalahan di sini, jadi nggak masalah. Intinya untuk nilai price di sini, sell price di situ itu bisa mencarinya, ya, mencarinya itu berdasarkan invoice penjualan. Ya, sell price di sini adalah mencari dengan invoice penjualan. Kalau dia ada penjualan di GL, kalau nggak ada ya berarti nol. Atau kalian bisa ya angan-angan nggak usah diisi juga nggak apa-apa. Kayak contoh yang ini Mercenary Eye ini kan di tahun 2020 kan nggak ada penjualan ya. Tapi coba dicek di tahun 2021 ada penjualan nggak? Kalau ada ya diisi berdasarkan nilai penjualannya. Gitu. Oke, di sini singkat aja. Jadi nanti kalau udah input semua nanti di sini akan tertera nilai amonnya berapa, sell price yang berapa. Kalau price di sini harusnya nggak usah di kalian jumlahin sih, tapi nih di sini dijumlahkan dari rumusnya ya sudahlah. Gitu. Nah, kemudian di sini ada auditnya. Audit ini tuh nilai dari nilai total ya. Total ini itu, oh di sini nggak dikasih tahu ya. Sebentar, catatan saya itu, total di sini adalah nilai amount-nya. Oke, price. Oke. Nah, harga total di sini ya, ini adalah total yang berdasarkan nilai audit ya, kita kalikan dengan nilai price yang ada di sini. Jadi rumusnya itu teman-teman ya. Nanti rumusnya ini bisa kalian drag aja langsung ke bawah. Jadi rumusnya adalah nilai auditednya untuk nilai quantity dikalikan dengan nilai price yang ada di sini. Oke. Nah, ini sudah jelas. Jadi kita lanjut lagi terakhir ya. Sebelum penutup, maksudnya sebelum nanti ada tanya jawab. Ini adalah test of detail. Test of detail ini sebenarnya kalian cuma mau ngecek aja secara mutasi plus secara nilai yang udah kalian catat di sini ya, price-nya. Nah, di sini kan ada nilai invoice ya. Coba saya masukkan dulu ya dari catatan saya satu, dua lah. Saya coba masukkan dua, tiga deh. Biar ada gambaran. Nah, oke, di sini contoh doang. Nah, ini kan saya ngambil inputan data ini tuh berdasarkan inputan yang ada di sini. Coba saya lengkapin dulu deh biar teman-teman bisa gampang ngecek yang tadi. Nah, ini adalah data yang saya masukkan dari yang sudah saya input di sini. Ini tadi udah. Oh ya nggak apa-apa Angger. Nanti ada video recordingnya di YouTube ya. Kalau kamu masih kurang kurang paham, bisa langsung cek di YouTube ya. Oke, ini saya lanjut dulu ya teman-teman. Jadi misalkan ini saya udah input tiga transaksi yang tadi. Terus ini bisa menjadi acuannya ya teman-teman. Jadi masukin item-itemnya, kode invoice-nya, terus sama price. Price itu bisa kalian input dari yang tadi saya bilang di sini ada purchase price. Terus ada selling price. Selling price itu ya baik lagi, ini nilai yang kalian bisa ambil dari data yang ada di sini. Ya teman-teman ya. Jadi selling price ini ngambil data yang di sini yang udah kalian bikin secara invoice penjualan tadi. Nah, ini hanya sebatas nilai in-nya. In itu kan berarti menggunakan nilai forecast-nya ya atau price-nya.
dikalikan di sini. Nah, out itu kan kita logikanya, berarti kan ada penjualan, ya. Berarti ada penjualan, kita kalikan dengan nilai selling price. Aduh, sorry, nyambung. Jadi di sini end to match-nya, ya ini secara amount-nya pasti udah nol lah. Kalau misalkan tidak ada apa namanya, tidak ada selisih ya. Jadi rumusnya itu adalah in dikurang out, atau di sini udah ada minus, berarti langsung aja kita tambahkan di sini, ke drag ke bawah. Nah, nilai amount ini, nah ini amount ini apa nih? Kalau kalau dari saya, maybe bisa dipakai untuk ini kurang ini juga, ya. Jadi bisa langsung dikurangin berdasarkan nilai yang ada di apa, tertera yang di end-nya di sini. Nah, atau kalau saya biasanya sih, saya akan cek dulu secara out itu amount-nya berapa. Karena kan ini kan kita ngomongin inventory testing ya. Inventory testing itu ya secara eh, ada dua ya. Antara kamu bisa ngetesting berdasarkan COGS atau testing berdasarkan selling price. Jadi out ini tuh bisa dua hal, tapi kalau di sini saya mau menekankannya aja tuh adalah bagian selling price-nya aja. Jadi teman-teman untuk end out-nya ini sudah pasti nanti di sininya akan ada nilai yang bergerak. Bentar ya, coba saya cek sekali lagi di catatan saya. Sorry ya, saya nggak bisa ngasih catatan saya soalnya biar teman-teman bisa justice aja sendiri. Nah, di sini sebenarnya selling price ini, kalau catatan saya itu saya menggunakan nilai COGS yang saya bilang pertama tadi. Sebenarnya bisa menggunakan langsung nilai sales invoice, tapi coba saya nanti cek lagi di video instruksinya. Beliau itu mengatakan apakah menggunakan selling price ini itu dari invoice penjualan atau dari nilai COGS. Nah, kalau dari nilai COGS kan gampang ya, berarti kan harus sesuai gitu. Tapi baik lagi teman-teman, ini mungkin secara audited ya, secara audited, maksudnya audited itu adalah audit di di company luaran lah. Saya mau tanya ke teman-teman, tadi kan kita sudah membahas terkait dengan penjualan inventory. Pertanyaan saya adalah, ketika ada inventory keluar, berarti nilainya harus sama dengan COGS apa tidak? Nih, misalkan ada nilai yang keluar di sini. Nah, nilai ini, amount di sini itu harus sama dengan COGS apa tidak? Ayo, di chat coba. Menurut teman-teman, apa namanya, harus sama dengan nilai COGS apa tidak? Contoh, siapa ya? Daniel deh. Daniel, menurut kamu gimana Daniel? Harus sama apa enggak Daniel? Oke, ini saya semua apa jaringan saya lagi kurang nih. Oke, jadi harus sama ya, teman-teman ya. Jadi kalau harus sama berarti ini sini nilainya harus sama dengan nilai COGS. Nilai COGS yang ada di sini ya. Begitu pula yang ini ya, selling price yang di sini. Tapi mungkin sell price di sini kita pakai nilai invoice penjualan, tapi kalau untuk yang di sini jangan pakai yang invoice penjualan ya, tapi nah pakai nilai yang ada di inventory. Sebentar. Sorry. Kalau back, oh ini sama ya. Oke, aku eh, revisi lagi. Jadi untuk sell price ini betul ya, sell price ini pakai nilai COGS. Begitu pula yang ini. Karena jadi kita lagi ngomongin mutasi inventory. Karena kalau mutasi inventory itu yang tadi ya, kita pengaruhnya terhadap COGS. Oke, ini sudah semua kita bahas. Kalau mau ada pertanyaan, dipersilakan. Kita sudah selesai ngebahas terkait inventory. Eh, Gimana teman-teman? Ada yang mau didiskusikan dulu? Kak, mau nanya, Hmm? eh, kalau misalkan di audit sesungguhnya kan pasti kan dikasih list persediaan. Lalu Ya, ngeceknya gimana, Kak?
apa sampling 60% dari totalnya persediaan atau gimana Kak? Mengecek ya mau nggak mau kita harus ngecek secara manual. Berarti harus satu-satu. Kalau untuk yang di sini ya, maksudnya untuk yang data dari hari Senin ini sih, kalau saya ngeceknya sih harus satu-satu ya, karena nggak bisa ngambil sampling. Karena kalau misalkan kalian ngambil sampling itu nanti pasti akan ada yang kelewat. Jadi saranku adalah mungkin kalian akan effort di sini lebih lama pengerjaannya, karena kalian harus mengecek secara manual untuk terkait dengan inventory ini. Ya, hitung-hitung buat kalian belajar lah, belajar analisis per item lah. Karena kalau di luaran memang kita melakukan sampling ya, maksudnya tidak perlu harus dicek keseluruhan ini, ya, yang ada di GL ini nggak perlu dicek. Tapi kalau kalian perhatikan, sebenarnya dari banyak GL ini cuma ada 6 item doang, gitu. Sisa tinggal 6 item yang berdasarkan nilai stok of 6 ini. 7 malah, cuma ada 7 item doang. Ya masa 7 item ini mau kita sampling kan nggak begitu banyak gitu loh maksud saya. Jadi saranku adalah kalian cek aja secara keseluruhan ya untuk yang di apa namanya inventory ini karena nggak banyak ya. Tapi notes saja dulu nih untuk nanti kita audit di luaran yang sesungguhnya itu. Biasanya kita ambil pack sampling itu bukan ngambil berapa persentasenya tapi cek dulu cek dari kategori kan ada fast moving, ada slow moving, terus ada yang break. Break itu maksudnya yang gampang rusak atau yang tidak gampang rusak. Terus ada yang di delivery order yang maksudnya masih dalam proses penjalanan, apa pengiriman dan lain sebagainya. Itu ada kategorinya. Jadi kalian bisa pisahkan berdasarkan itu. Kemudian kalau mau sampling lagi, betul tadi apa kata Dwi, bisa kita ambil sampling 60% atau maksimalnya di 60 ya. 60 itu udah sangat sangat mendukung sekali untuk pengambilan keputusan terkait dengan BA ini ya di acara di sini nanti itu bisa menjadi acuan tapi balik lagi tergantung dari karakteristik persediaan yang ada itu bisa mempengaruhi berapa persentase yang akan kita ambil bisa kita ambil dari 100 item yang fast moving misalkan kita ambil 50% atau 60%-nya gitu taruhlah misalkan 100 dari itu misalkan 50 item gitu yang kita ambil untuk dicek tapi yang dicek bukan unitnya amount-nya yang dicek karena gini kalau misalkan kalian ngambil 50% item misalkan item itu kan berarti 50 barang yang berbeda ketika 50 barang itu kalian satukan nilai amount itu kan berarti nilai totalnya misalkan satu item misalkan di situ ada 30 piece misalkan. Nah, itu satu bisa berapa kalau dijumlahin sekian, terus totalin semua nih misalkan dengan item yang berbeda ada 50. Kalau misalkan nilai emonnya ini di atas 50%, saranku harus diikat lagi, dikurangin lagi. Jadi 50% itu hanya awal untuk menentukan berapa yang kita bisa ambil, tadi 50 item ya. Ternyata pas kita jumlahkan amount totalnya itu kita bagikan dengan total inventory yang ada itu jadinya lebih besar, misalkan 60% dapatnya. Nah, itu kan terlalu besar ya maksudnya ya. Kita ngecek itu nggak usah harus terlalu besar. Sebenarnya untuk persentase secara total itu kita cukup ngambil di range antara 30 hingga 40 gitu. 30 sampai 40% aja itu udah sangat worth it gitu. Worth it dalam artian mencukupi lah. Kalau mau 50 lebih baik, tapi kalau 60 hingga ke atas kalau dia memang slow apa fast moving terus ya apa ya terlalu banyak tapi kalau dia campuran it's okay 60% campuran itu dalam arti ada yang slow moving terus ada yang fast moving ada yang cepat expirednya ada yang lama ada yang broken nah itu semuanya bisa dipertimbangkan dari situ jadi banyaklah pertimbangannya cuman kalau di hari Senin ini saranku adalah ini kan hanya sedikit ya item yang akan kita uji itu cuma ada 7 untuk untuk di 31 Maret 2021 yang tersisa.
Jadi yang tersisa ini kan berarti kita tinggal trace, tinggal kita cek secara manual. Ya, secara manual di dalam GL yang di sini. Ini GL yang ada di sini. Ya, sampel aja, misalkan mesinari B. Mesinari B itu dari sini ada 560. Terus di sini ada penjualan nggak mesinari B? Ini ada penjualan. Tapi di sini ada dua. Kita cek. Ini pembelian mesinari B yang ini dengan mesinari B yang ini berapa nih? Kita hitung dulu. Misalkan 60 dikurang 45. Nah, di sini sisa 45. Ada lagi nggak beli mesinari B? Nggak ada kan? Nah, berarti kita bisa beranggapan mesinari B ini sisa 2 sebelumnya ada sisa 3. Gitu. Cara ngitungnya gimana? Ya, kita lihat aja di sini. Ini kan kita beli mesinari B, tapi kan di sini ada nggak nih sebentar. Nah, nah ini nih. Mesinari B kita ada 3 nih. Ya, nah, pas nih di sini 60. 60 bagi 3 berapa? 60 bagi 3 20. Tapi kok di sini 15.000 nih. Nah, ini namanya ada satu GL yang kalian harus hati-hati. Saya lupa di apa namanya di item yang mana itu kegabung sama mercenary B kalau nggak salah. Di GL ya. Saya lupa itu di item yang mana itu. Nanti saya coba sembari pelan-pelan saya bantu cari. Nanti saya kasih tahu ke kalian. Jadi kalian nggak usah pusing lagi mencarinya. Tapi kalau kalian mau mencari, silakan. Jadi seingat saya ini kan beda nih. Di sini kan 15.000. Harusnya logikanya kalau kita beli 3 item dengan harga 60 juta, kalau kita bagikan 3 berarti kan satu item adalah 20 juta. Tapi di sini kita ada jual 15 juta. Itu betul apa enggak? Ya, kita nggak tahu. Ini kan di sini secara inventory berarti kan salah. Harusnya salah dong. Harusnya kan di sini 20 juta ya. Nah, saya lupa di sini tuh ada tambahan satu item. Itu harusnya jadinya missionary B-nya tuh 4 kalau nggak salah. Di item WPM ini atau spare part gitu saya lupa. Jadi ketambahan satu. Nggak mungkin kok spare part apa grinder ini ya, tapi nggak mungkin dia minus. Oke, nanti itu tugas kalian. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup? Dari Jihan gimana cukup? Daniel, David, Dwi, cukup? Oke, saya absen dulu ya. Tadi Anggir masuk ya tadi ya. Oke, gimana? Cukup atau ada yang mau ditanya dulu nggak? Oke, kalau cukup, oke baik. Kalau misalkan sudah cukup, berarti tidak ada diskusi lagi ya. Jadi kurang lebih seperti ini konsep untuk pengerjaan inventory. Harusnya tidak terlalu susah ya kalau misalkan kalian ngerjainnya secara bertahap, yang saya bilang tadi. Itu paling ya tergocek-gocek sedikit sama datanya lah ya. Oke. Jadi sekian, mungkin kalau sudah tidak ada lagi, thank you very much untuk teman-teman yang sudah hadir, Jihan, David, Dwi, sama Daniel. Nanti video ini akan langsung saya up ke YouTube, jadi tunggu sampai besok ya, besok jam 7 malam. Ya, jam 7 malam akan saya coba sounding ke grup besar. Jadi stay tune, sampai jumpa di next apa ya diskusi kalau ada, kalau nggak ada ya mungkin kita bisa free dulu. Oke, terima kasih teman-teman semua. Selamat beristirahat, lanjutkan aktivitasnya dan sampai jumpa lagi. Thank you.